Nah, setelah kita memahami secara cepat tentang business intelligence, mungkin sebagian dari kita belum terlalu melihat apa pentingnya kita belajar business intelligence. Nah, ada beberapa hal yang kemudian menjadi titik tolak dari banyak perusahaan-perusahaan besar untuk menggunakan business intelligence di dalam kepentingan-kepentingan analisis mereka. Yang pertama, kompetisi bisnis yang semakin ketat menuntut perusahaan untuk selalu berinovasi, melakukan efisiensi, dan mampu mengambil keputusan dengan tepat dan efektif. Bagaimana bisa dilakukan? Tentu saja adalah dengan melakukan analisis data internal organisasi yang digabungkan dengan potensi-potensi informasi eksternal. BI bisa melakukan itu. Kemudian BI hadir tidak hanya memberikan perusahaan kecerdasan dalam melihat potensi perusahaan dengan cara pandang yang lebih komprehensif dengan sebuah keputusan yang tepat, cepat, dan relevan, tetapi juga memungkinkan melakukan peramalan terhadap dampak masa depan dari keputusan yang diambil. Tentu saja tidak sekedar meramal, tetapi meramal berdasarkan data-data masa lalunya. Nah, bukti lain yang menjadi hal penting kenapa BI ini memiliki potensi yang sangat besar untuk berkembang disampaikan oleh Gartner tahun 2013 dalam sebuah penelitian yang berjudul Top 10 CIO Business and Technology Priority in 2013. Terlihat bahwa BI merupakan prioritas nomor 1 dalam bidang teknologi yang perlu dilakukan oleh perusahaan untuk tetap kompetitif di pasar global. Anda bisa lihat di dalam tabel yang disajikan bahwa business intelligence merupakan prioritas utama dari teknologi yang kemudian perlu diadopsi oleh perusahaan-perusahaan saat ini, baik perusahaan besar maupun perusahaan skala menengah, bahkan perusahaan kecil. Setelah kita membahas tentang pentingnya business intelligence, maka kita akan lanjutkan bahasan tentang tantangan implementasi business intelligence. Seperti kita tahu tadi bahwa di dalam sebuah business intelligence itu data bersumber dari berbagai aplikasi yang berada di platform yang berbeda. Artinya bisa jadi menggunakan sistem operasi berbeda, menggunakan database berbeda, menggunakan aplikasi yang berbeda. Lokasinya berbeda, dan format data yang digunakan juga punya kemungkinan berbeda. Proses konsolidasi data harus dilakukan, tentu saja dengan cara mengintegrasikan, mengatur konsistensinya, dan membersihkan data untuk meningkatkan kualitas sumber datanya. Tahapan ini, yang merupakan proses integrasi, mengatur konsistensi, melakukan pembersihan, itu akan dikerjakan dalam proses extract, transformation, and loading, atau orang lebih mengenal dengan istilah ETL. Data yang tersedia belum diformat sesuai dengan kebutuhan BI. Ini juga menjadi sebuah tantangan tersendiri, karena variasi format data yang berbeda-beda. Nah, banyaknya manfaat yang ditawarkan oleh BI berdampak kepada lebarnya kebutuhan yang harus dilayani dan disediakan. Karena sebagian besar perusahaan berharap sangat banyak terhadap implementasi dari BI. Nah, ini berdampak kepada luasnya cakupan informasi yang biasanya diminta dari pengembangan sebuah sistem business intelligence. Kemudian, bagaimana cara pengguna berinteraksi dengan data yang dihasilkan? Dalam level yang seperti apa harus mampu disediakan secara dinamis oleh sistem. Kenapa harus dinamis? Karena kalau outputnya berupa laporan-laporan yang statis, menjadi tidak ada nilai lebihnya dari sebuah sistem informasi biasa. Nah, untuk menghasilkan sebuah
solusi bisnis intelijen. Sebenarnya ada beberapa alternatif software yang bisa kita gunakan, yang bisa dikatakan sudah sebagai sebuah paket yang bisa kita implementasikan. Misalnya yang pertama ada Japersoft. Kemudian yang kedua Palo OLAP Database. Kemudian ada yang namanya Pentaho, RapidMiner, kemudian Tactic, dan Actuate Corporation. Ini masih sebagian dari banyaknya software-software yang bisa digunakan dalam implementasi bisnis intelijen. Nah, pada seri pembelajaran berikutnya, kita akan fokus belajar bisnis intelijen dengan menggunakan Pentaho. Baik, demikian tadi pengantar dari seri pembelajaran tentang bisnis intelijen. Akan kita lanjutkan pada seri pembelajaran bisnis intelijen berikutnya. Terima kasih.